Selamat siang, pemirsa. Kembali bersama saya dalam laporan khusus perkembangan bencana banjir yang melanda wilayah Cirebon, Jawa Barat. Hari ini, Sabtu, 14 Februari 2026, kondisi cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah pesisir utara Jawa sejak pertengahan pekan lalu telah mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten dan Kota Cirebon terendam banjir. Data terbaru yang dihimpun dari Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD menunjukkan bahwa banjir telah meluas ke setidaknya 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon dan 2 kecamatan di Kota Cirebon. Lebih dari 1.500 warga kini terdampak langsung oleh luapan beberapa sungai besar yang tak lagi mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu. Puncak genangan dilaporkan terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi, di mana ketinggian air di beberapa titik mencapai 150 cm atau setinggi dada orang dewasa. Meski di beberapa lokasi air dilaporkan mulai menunjukkan tren surut, namun ancaman banjir susulan masih membayangi mengingat peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG masih berlaku hingga April mendatang. Sampai jam 1 lebih 6 menit air semakin tinggi karena salah satu benteng di sekitar dam. Kita bedah lebih dalam mengenai sebaran wilayah terdampak di Kabupaten Cirebon. Hingga pagi tadi, konsentrasi banjir terparah berada di wilayah timur, khususnya di Kecamatan Ciledug, Pasaleman, dan Losari. Di Desa Ciledug Wetan, air merangka naik dengan sangat cepat akibat meluapnya Sungai Cijangkelok dan Sungai Cisanggarung. Selain 3 kecamatan utama tersebut, laporan terbaru menyebutkan banjir juga merambah ke wilayah Walet, Lemah Habang, Astana Japura, hingga ke wilayah tengah seperti Pleret dan Gunung Jati. Di Kecamatan Pangenan, banjir tidak hanya merendam pemukiman, namun juga melumpuhkan aktivitas pendidikan. SMP Negeri 2 Pangenan terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar karena ruang kelas terendam air setinggi 1 meter, meninggalkan endapan lumpur tebal yang menyulitkan proses evakuasi aset sekolah. Tak hanya pemukiman, infrastruktur jalan pun tak luput dari terjangan air. Jalur Pantura di wilayah Pangenan sempat mengalami kemacetan panjang akibat genangan air setinggi 30 hingga 40 cm di badan jalan. Kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta harus merayap dan mengantre di sisi kanan jalan yang lebih tinggi. Sementara banyak kendaraan roda 2 dilaporkan mati mesin karena mencoba menerobos genangan. Mengapa banjir kali ini begitu masif? Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, ada 3 faktor utama yang saling berkelindan. Pertama, tentu saja intensitas hujan yang sangat tinggi dalam durasi yang lama, baik di wilayah pesisir maupun di wilayah hulu seperti Kuningan. Kedua, masalah klasik yang hingga kini menjadi tantangan besar, sedimentasi sungai. Pendangkalan di aliran Sungai Cisanggarung dan Sungai Singaraja mengakibatkan kapasitas tampung air menurun drastis. Wakil Bupati Cirebon dalam tinjauan lapangannya menyebutkan bahwa persoalan sampah yang menyumbat drainase dan aliran sungai masih menjadi pemicu utama air meluap ke pemukiman warga. Faktor ketiga yang menjadi perhatian serius adalah pembukaan lahan ilegal di wilayah hulu. Berkurangnya daerah resapan air di kaki Gunung Ciremai menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa terserap ke tanah, menciptakan fenomena banjir kiriman yang datang begitu cepat, seringkali terjadi pada malam hari saat warga tengah beristirahat. Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa titik tanggul yang rembes dan mengalami kerusakan ringan akibat tergerus arus yang sangat deras. Siaga 1 SDN 1 Kantin Kulon. Tanggul. Melihat dampak sosial yang ditimbulkan, angka 1.505 jiwa yang terdampak bukanlah sekadar statistik. Di balik angka tersebut, terdapat ratusan keluarga yang harus kehilangan harta benda karena tak sempat melakukan evakuasi. Banyak warga di Kecamatan Losari mengaku air naik hanya dalam hitungan menit, membuat perabotan rumah tangga, alat elektronik, hingga dokumen penting terendam. BPBD mencatat sedikitnya 150 jiwa terpaksa mengungsi ke titik-titik evakuasi sementara seperti masjid, gedung sekolah yang aman, dan kantor desa. Beberapa titik evakuasi di Kota Cirebon juga disiapkan di area Gunung Sari Trade Center, GTC, bagi warga Kecamatan Kesambi dan Harjamukti yang terdampak luapan Sungai Pekik dan Sungai Kedung Pane. Kabar baiknya, hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka berat. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan terus bersiaga menggunakan perahu karet untuk menyisir kawasan padat penduduk, memastikan warga lanjut usia dan anak-anak telah berada di tempat yang aman. Distribusi bantuan logistik berupa matras, selimut,
dan bahan makanan siap saji mulai disalurkan sejak Jumat malam, meski tantangan akses jalan yang terendam masih sedikit menghambat proses distribusi ke daerah-daerah pelosok. Info terkini nabui kabeh wis. Pak. Pemerintah daerah Cirebon kini menetapkan status siaga darurat. Langkah-langkah strategis mulai diambil, termasuk rencana normalisasi sungai yang akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS. Pemerintah juga menekankan pentingnya kajian ulang tata ruang, di mana setiap pembangunan perumahan baru diwajibkan memiliki sumur resapan dan drainase yang memadai untuk mencegah beban tambahan bagi saluran air yang sudah ada. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada namun tidak panik. BPBD telah menyiagakan personel di posko-posko rawan bencana selama 24 jam penuh. Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, sangat disarankan untuk menyiapkan tas siaga bencana yang berisi pakaian, obat-obatan, dan dokumen penting agar siap dievakuasi kapan saja jika debit air kembali meningkat secara mendadak. BMKG memprediksi untuk wilayah Cirebon pada hari ini, 14 Februari, masih akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari. Hal ini patut diwaspadai karena kondisi tanah yang sudah jenuh air akan memudahkan terjadinya genangan baru meskipun curah hujan tidak se-ekstrim hari-hari sebelumnya. Demikian laporan khusus mengenai kondisi terkini banjir di wilayah Cirebon. Kami akan terus memperbarui informasi seiring dengan perkembangan data dari lapangan dan otoritas terkait. Tetap utamakan keselamatan, pantau terus saluran informasi resmi, dan saling bantu antar sesama warga di tengah situasi sulit ini. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.